Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyah wa la rasulah ba'dah. Amma ba'd, fa ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah ini adalah surat yang ke-94 dalam urutan mushaf Al-Quran, yaitu surat Asy-Syarh atau surat Al-Insyirah. Insyaallah kita akan bacakan keterangan ulama berkaitan dengan tafsir surat Asy-Syarh atau surat Al-Insyirah ayat 1 sampai terakhir, yaitu ayat 8. Surat Al-Insyirah kenapa dinamakan seperti itu? Karena kata ulama di dalam kitab Awwalul Marah atau Tadabburul Quran, li'anna syarha sadri min afdhalin ni'am walidzalika bada Allahu bi dzikriha. Karena asyarh itu atau al-insyirah artinya itu ketenangan hati, ketenangan yang ada di dalam dada. Itu merupakan salah satu nikmat yang terbesar. Oleh karena itu Allah Ta'ala memulai kata pertama dengan alam nasrah atau dengan asyarah. Oleh karena itu sesuai sekali surat ini dinamakan dengan surat asyarah atau surat al-insyirah, karena memang Allah Ta'ala mengawali surat pertama ini dengan ayat alam nasrah laka sadrak. Itu. Adapun inti pembahasan dalam surat al-insyirah atau surat al-asyarah atau surat asyarah, kata ulama, ni'amullahi azza wa jal ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Surat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu diberikan nikmat yang sangat besar dari Allah Ta'ala, terutama nikmat hati yang tenang. Nah, karena kita tahu tugas Nabi Muhammad SAW itu berat. Beliau itu adalah Nabi terakhir, Nabi paling mulia. Beliau itu adalah kepala negara. Beliau itulah yang ngatur tentang peperangan, yang ngatur tentang perekonomian, bahkan baitul mal, keuangan negara itu Nabi yang ngatur. Belum lagi banyak tantangannya Nabi Muhammad SAW. Dimusuhi oleh masyarakatnya. Kemudian bukan hanya masyarakatnya, keluarganya juga musuhin beliau. Abu Jahal itu keluarga Nabi masih. Abu Jahal, Abu Lahab, sampai buat nebarkan duri di jalan Nabi SAW. Itu banyak cobaannya. Makanya yang buat Nabi itu merasa tenang adalah Allah Ta'ala untuk menghadapi itu semua. Nah itu ya. Semakin besar jabatan seseorang, maka akan semakin besar ujiannya. Maka akan semakin besar hal-hal yang tidak menyenangkannya. Nah itu. Kita baca di sini ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Kamilah yang membuat hatimu tenang, kamilah yang membuat hatimu menerima semuanya, menjadi lembut, tegar dan sabar, dan dilapangkan dadamu. Itu Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak membuat Nabi Muhammad jadi tenang, mungkin Nabi Muhammad nggak sanggup jadi Nabi. Tapi Allah lah yang membuat beliau alaihissalatu wassalam menjadi tenang, menjadi tegar untuk menghadapi ujian yang ada. Nah ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Karena tugas beliau ini luar biasa sekali. Nabi terbaik sekaligus umat terbanyak. Yang kedua,
bukan hanya membuat hati Nabi Muhammad SAW menjadi tenang. Di ayat yang kedua dan ketiga Allah Ta'ala berfirman, wa wada'na anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan beban darimu. Nabi Muhammad banyak beban, tapi Allah Ta'ala yang telah membuat beban Nabi Muhammad SAW itu menjadi berkurang. Allazi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Saking beratnya beban yang dihadapi Nabi Muhammad SAW sampai punggung beliau itu merasa berat karena besarnya beban yang beliau pikul. Ikhwatal iman, wizran dalam bahasa Arab itu artinya adalah dosa. Salah satu tafsiran ulama berkaitan dengan ayat kedua ini, kami pun telah menurunkan dosamu. Artinya apa? Allah Ta'ala telah menghapus dosa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, apakah beliau pernah berdosa? Jawabannya, semua dosa Nabi Muhammad SAW sudah diampuni, yang telah lalu atau yang akan datang. Berarti pernah Nabi Muhammad SAW melakukan kesalahan, karena beliau itu manusia biasa. Dalam sholat beliau pernah melakukan kesalahan, dalam bertindak beliau pernah ditegur oleh Allah Ta'ala. Namun wahyu dijaga oleh Allah Ta'ala. Gak mungkin wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu salah, pasti benar. Seperti itu. Dan Nabi Muhammad SAW ini, dadahnya itu sudah dibersihkan. Isi dada Nabi Muhammad SAW sudah dibersihkan sebanyak 2 kali. 2 kali itu dada Nabi Muhammad SAW dibelah dan dibersihkan. Nah, yang pertama ketika beliau itu masih kecil. Kita ingat ketika Nabi Muhammad SAW dididik di kampung namanya Bani Sa'ad. Nabi Muhammad itu ketika masih kecil dia disusui oleh orang lain. Memang ibunya yaitu Aminah pernah menyusui Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikirim ke Bani Sa'ad, disusui di pelosok. Nah, kenapa alasannya disusui di pelosok tempat? Karena memang jadi kebiasaan adat istiadat masyarakat Arab setempat saat itu. Anak-anaknya dikirim ke pelosok untuk disusui oleh orang lain, diajarkan bahasa yang baik dan fasih. Di desanya itu, di pelosok itu, bahasa Arab itu masih sangat bagus sekali, masih sopan. Tapi kalau sudah di Mekah, di kota mulai ada perubahan bahasa. Seperti itu. Dan membentuk karakter di Bani Sa'ad. Nah, ketika beliau di Bani Sa'ad dan masih kecil, yang saat itu sedang bermain dengan anak-anak kecil, karena beliau saat itu masih kecil, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang, kemudian membelah dada Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis Muslim nomor 147. Maka diambil jantung Nabi Muhammad SAW, kemudian dicuci dengan air zam-zam, lalu kemudian dikembalikan. Saat itu teman Nabi Muhammad SAW, teman-teman kecilnya itu ngelapor kepada ibu susuan dia, Muhammad sudah dibunuh katanya. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW dipulangkan ke rumah ibunya. Padahal kepengennya mereka itu Nabi Muhammad lama-lama di situ. Kenapa lama-lama di tempat mereka? Karena banyak keberkahan ketika Nabi Muhammad datang ke tempat mereka. Tapi karena ada kejadian seperti ini, Nabi Muhammad dipulangkan. Karena ini anak orang ini, bertanggung jawab, dia dipulangkan. Ini kejadian pertama. Kejadian kedua, ketika peristiwa Isra Mi'raj atau Mi'rajnya, Nabi Muhammad itu dibelah dada beliau alaihissalam. Berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim, dari hadis Abi Dzar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala furijah an saqfi baiti,
wa ana bi Makkah fanazala Jibril fafaraja sadri summa ghasalahu bima'i Zamzam summa jaa bitastin min zahab mumtali hikmatan wa imanan fa'arafahu fi sadri summa adbaqahu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar menceritakan proses Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya kedua kalinya. Suatu ketika saat aku di Mekah, atap rumahku terbuka, kata Nabi SAW. Maka turunlah Jibril saat itu. Dia membelah dadaku, kemudian diambilnya sesuatu yang ada di dadaku, dicucinya oleh air Zamzam, menggunakan air Zamzam. Yang mana saat itu dia membawa baskom yang terbuat dari emas. Ternyata baskom itu isinya penuh dengan hikmah, penuh dengan keimanan, dicuci dengan air yang banyak hikmahnya, yang banyak keimanannya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu penuh imannya, bertambah terus imannya, hikmahnya, sikapnya, bijaksananya terus bertambah. Maka kemudian diambilnya dari dadaku dan kemudian ditutupnya kembali, dimasukkannya kembali. Makanya kita tidak heran Bapak-bapak sekalian, setiap saat iman Nabi Muhammad SAW itu bertambah. Hikmah beliau, bijaksana beliau itu terus beliau lakukan. Pernah kejadian salah satu contoh sikap bijaksana Rasul SAW, ada orang Arab Badui. Orang Arab Badui kencing di masjid. Zaman dulu lantai itu masih pasir. Ketika dia kencing di pojokan masjid, sahabat itu marah itu. Tapi sahabat ditegur sama Nabi. Biarkan aja dulu, kata Nabi. Maksud Nabi secara maknanya, selesaikan dulu. Nah, ini salah satu sikap bijak Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ngeliatin hawa nafsu, marah kita, masjid dikencingi sama orang. Ini orang muslim nih, kencing dia. Dia kencing di masjid dan di situ dilihat sahabat dan dilihat sama Nabi Muhammad SAW. Bukan di pelataran masjid, bukan, dalam masjid. Tapi dibiarkan dulu sama Nabi Muhammad SAW, walaupun saat itu sahabat nahan marah. Dikasih tahu sama Nabi, kenapa Nabi menahan para sahabat untuk negur orang Badui ini yang kencing di masjid itu. Yang pertama, Nabi memerintahkan selesaikan dulu, sudah. Khawatirnya kalau dia masih di tengah-tengah proses kencing jadi penyakit itu. Bayangin kencing belum selesai udah ditahan sama dia. Jadi penyakit itu. Itu yang pertama. Nabi Muhammad memikirkan kesehatan orang Arab Badui ini. Yang kedua, kalau langsung ditegur, dimarah-marahin, dianya lari itu, kencing kemana-mana. Masjid itu makin banyak kena kencing. Bukan cuma di satu titik, tapi di tempat lain juga kena. Ditegur dia, diteriakin sama sahabat, lari dia, kencingnya kemana-mana. Tapi Nabi Muhammad SAW menyuruh sahabat ambilkan air 1 ember, kemudian siramkan. Itu sudah selesai dan dinasihati orang itu. Masjid itu tempat beribadah, tempat sholat, tempat orang berzikir sama Allah Ta'ala. Ini salah satu sikap bijaksana Rasul atau hikmah Rasul SAW. Nah, ini ayat ke-2 dan 3. Ayat keempat, Allah Ta'ala masih membicarakan tentang kenikmatan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa rafa'na laka zikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu. Nama Nabi Muhammad itu ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Nama Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir, beliau menukil perkataan Qatadah bahwasanya maksudnya Allah mengangkat nama Nabi Muhammad di dunia dan akhirat. Tidak ada seorang khatib, orang bersahadat, orang itu pasti mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dimuliakan nama Nabi Muhammad. Nabi itu, ikhwan sekalian dan akhwat sekalian, kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat. Ada yang lebih tinggi di antara nabi yang lain. Kita tahu
Nabi dan Rasul itu beda. Rasul itu lebih mulia, lebih besar tugasnya dibandingkan dengan Nabi. Tuh. Dan Rasul itu ada yang terpilih menjadi ulul azmi. Rasul itu banyak. Di dalam hadis ada yang mengatakan 313-an Rasul. Memang ada Nabi, ada Rasul yang tidak diceritakan Allah pada kita ada. Wa rusulan lam naqasushum alik. Ada rasul-rasul, ada utusan-utusan kami yang tidak kami ceritakan pada kalian. Ada Nabi Daniel misalkan, Nabi Yusa dan yang lainnya, banyak yang tidak diceritakan dalam Al-Quran. Seperti itu. Nah, Nabi Muhammad ini, atau tadi kita sampaikan, tingkatan Nabi itu bermacam-macam, tingkatan Rasul itu bermacam-macam. Ada namanya ulul azmi. Ulul azmi ini lebih mulia dibandingkan dengan Rasul yang lain. Siapa mereka? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ada 5 yang terbaik. Di antara 5 ini ada lagi yang terbaik, 2 yang terbaik. Di antara 5 tadi udah tingkat ulul azmi. Ulul azmi itu yang punya kedudukan tinggi, artinya yang punya kemuliaan. Ada lagi yang lebih mulia di antara mereka, di antara 5 tadi, yang disebut dengan Al-Khalil. Al-Khalil itu artinya kekasih, kekasih Allah. Cuma Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad yang dapat gelar Al-Khalil. Nah, itu. Di antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Muhammad itu paling dimuliakan. Nabi Muhammad adalah Nabi penutup. Nabi Muhammad lah nantinya penyebab pintu surga dibukakan. Cuma 2 Nabi yang kita sebut dalam sholat, nggak ada Nabi lain. Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad ketika kita mengucapkan doa tasyahud. Tapi untuk syahadat cuma diucapkan Nabi Muhammad. Untuk azan cuma diucapkan Nabi Muhammad. Nah, menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad ini lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Ibrahim. Makanya kata Allah Ta'ala, namamu itu kami muliakan. Disebutlah dalam surat, disebutlah ketika sholat, disebutlah ketika azan, dan seterusnya. Allah alim bissawab. Ini ayat keempat. Ayat kelima. Ayat ini cuma sampai 8 ya. Ayat kelima. Nah, di ayat kelima Allah Ta'ala mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, kata Allah Ta'ala. Memang ada sulit, tapi nanti ada kemudahan. Itu maksud Allah Ta'ala untuk menenangkan Nabi Muhammad SAW. Dikasih tahu kan ayat pertama, Allah Ta'ala telah melapangkan dadamu. Makin berat tugas Nabi, makin berat ujiannya, Allah Ta'ala ngasih tahu, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sudah sulit ini nanti akan ada datang kemudahan. Itu maksud Allah Ta'ala. Sampai diulangi lagi oleh Allah Ta'ala di ayat ke-6. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, kata Allah Ta'ala. Nanti habis sulit itu datanglah kemudahan. Itu yang Allah Ta'ala kabarkan kepada Nabi Muhammad sekaligus kepada kita hambanya. Nah, itu kenapa ayat ini diulangi? Dijelaskan sama ulama, menunjukkan bahwasanya pertama sebagai penegasan bahwasanya walaupun kita ini mengalami situasi sulit, nanti akan datang kemudahan dari Allah Ta'ala. Kalau kita pelajari bahasa Arab, kita perhatikan di situ ada di ayat ke-6 al-usri. Al-usri di situ ada alif lam al-ahdiyah, menceritakan kesulitan ayat kelima tadi sebelumnya. Artinya kalau ada satu kesulitan, maka akan datang banyak kemudahan dari Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Salah satu faedah diulangi ayat kelima
dan atau ayat kelima dan 6 ini Allah ulangi, salah satunya menunjukkan bahwasanya kalau ada kesulitan maka akan dikasih banyak kemudahan dari Allah Ta'ala. Itu. Ini ayat ke-6, 5 dan 6. Dan di ayat yang ke-7, Fa'idha farauta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah melakukan kesibukan, tetaplah melakukan ibadah. Ditafsirkan sama Ibnu Katsir di sini, jika kalian telah selesai dari urusan dan kesibukan dunia dan segala berkaitan dengannya, maka kerjakanlah ibadah dengan sungguh-sungguh. Habis melakukan ibadah, lakukanlah ibadah lagi. Gak sanggup Pak Ustadz, kita habis ibadah terus, gak sanggup kita. Memang kalau kita ini ibadah ngandalkan fisik, ngandalkan badan, gak sanggup kita. Karena badan kita ini butuh istirahat. Tapi ada ibadah yang tidak mengandalkan anggota badan, yang tidak mengandalkan fisik. Habis sholat tahajud, sholat terus Pak Ustadz berarti gak sanggup kami, karena perintah Allah Ta'ala habis melakukan ibadah lagi. Ada salah satu caranya, pakai ibadah hati, pakai ibadah niat. Nah, kita itu bapak-bapak sekalian, dengan niat akan mendapatkan pahala, walaupun itu perbuatan yang hukumnya mubah. Pernah dulu kita sampaikan bapak-bapak sekalian, makan itu kalau kita tidak niatkan sedang beribadah nggak dapat pahala. Makan kan mubah memang, makan minum. Tapi kalau kita niatkan kayak gini, kalau kita niatkan saya makan ini biar badan saya sehat, biar badan saya ini bisa digunakan untuk beribadah, dapat pahala. Kalau kita niatkan kayak gitu, modal niat dapat pahala. Innamal a'malu binniyat, kata Rasul alaihi wasallam, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung dari niatnya, dan dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Itu makan kita niatkan, saya ini biar sehat, biar kuat beribadah, biar kuat kerja. Ibu-ibu gitu juga. Masa itu mubah hukumnya itu, nggak dapat pahala. Tapi kalau dia niatkan untuk kebaikan, dapat pahala itu. Saya niatkan masa ini biar anak saya ini kuat belajar. Nah, saya niatkan masa ini biar suami saya kuat nyari nafkah, kuat beribadah, dapat dia pahala. Tapi kalau masak cuma sekedar masak, rugi dia. Tidak meniatkan ibadah. Apalagi kalau tidur tidak dia niatkan ibadah, tambah rugi. Tidur itu nggak dia niatkan untuk ibadah, habis waktu itu kebuang untuk tidur. Katakanlah, pernah kita sampaikan sebenarnya ya, tidur itu 8 jam dalam sehari, bahkan ada yang lebih itu 8 jam itu. Nah, dia tidur cuma sekedar tidur aja, tidur lah ya, misalkan dia tidak niatkan dapat pahala, dia tidak niatkan ibadah, nggak dapat pahala. Tapi kalau kita tidur niatkan, saya tidur ini biar badan saya sehat untuk beribadah nantinya, biar saya kuat untuk sholat subuh, nah, biar saya kuat untuk berpuasa, biar saya kuat untuk baca Al-Quran dan seterusnya, dapat pahala. Bayangkan itu 8 jam itu sia-sia kita lakukan, gak produktif namanya itu. Tapi kalau modal kita niat, dapat pahala itu. 8 jam itu banyak waktu untuk kehidupan kita, banyak itu. 8 jam itu sepertiga hidup kita. 8 jam, kalau kita tidur sehari 8 jam itu sepertiga hidup kita gitu, kita habiskan untuk tidur. Sehari 24 jam, berarti 8 jamnya itu sepertiganya. Kalau kita sudah berusia 60 tahun, 20 tahun itu habis untuk tidur itu. 60 tahun, berarti 20 tahunnya kurang lebih dihabiskan untuk tidur. Gak dia niatkan untuk cari pahala, rugi 20 tahun, mubah aja. Nah, makanya maksud Allah Ta'ala, beramalah setelah habis melakukan amalan. Gak harus pakai fisik beramal,
tapi pakai niat. Yang mubah itu bisa mendapatkan pahala kalau kita niatkan untuk mencari pahala. Allah alim bisawab. Nah, dan ayat terakhir Allah Ta'ala mengatakan, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau itu berharap. Nah, kata Al-Imam Al-Katsir menafsirkan ayat ini dengan menukil perkataan Sufyan Ats-Tsauri, bahwasanya maksudnya firman Allah Ta'ala ayat terakhir dalam surat Al-Insyirah ini, hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Jadikanlah niat dan keinginanmu itu untuk Allah. Kita ini kalau bersandar, kalau bertawakal sama Allah Ta'ala, itu perintah Allah dalam ayat terakhir. Kadang-kadang bapak-bapak sekalian, kalau kita ini tidak bersandar sama Allah Ta'ala, nah, usaha kita tuh nggak berhasil. Itu makanya sudah diingatkan oleh ulama, ma roja ahadun ghairallah illa khoba. Kalau kita bersandar sama makhluk, sama manusia, nanti ujungnya bakalan nyesel itu. Karena nggak pantas kita ini bertawakal sama makhluk. Tenang aja Pak Ustadz, saya punya saudara, pasti bantu saya. Tenang aja pekerjaan saya aman, karena saya punya keluarga kayak gini. Belum tentu. Dan kadang-kadang dibuat oleh Allah.